saya berpesan. Jadi saya sekolah agama ini memang wasiat atuk saya ke emak saya, dan saya pun memilih agama. Karena banyak juga orang ini sebetulnya dia tak tertarik ke agama nih, cuman karena nggak lulus PNS, jadi ustadz aja lah. Kasih nama yang mengandung doa. Nama anaknya Sahal, nama ayahnya Bahagia. As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin." Seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk. Ini dunia, ini sayap nyamuk. Seandainya dunia ini senilai, ekuivalen, apple to apple, seharga dengan sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbata ma'in, tak mungkin, tak akan terjadi, Allah tak akan memberi air seteguk, setetes pun kepada orang kafir. Ini dari dunia beserta isinya ini, kalau orang kafir mati, apakah dia dapat balasan walaupun setetes air? Diam nih tanda paham atau tanda bingung? Ada orang kafir, dibangunnya sumur bor, dibangunnya asrama, dibangunnya toilet, kemudian mati dia. Apakah dia dapat balasan walaupun setetes air? Tak dapat. Itulah makna ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Kenapa dia rugi? Tak dapat balasan walau setetes pun. Kok gitu? Allah tak adil. Salah satu nama Allah Al-Adlu, Maha Adil. Mana adilnya Allah? Tapi dia udah buat sumur bor, dia udah buat WC. Tahu di mana letak adilnya Allah? Dibalasnya semua di dunia. Semua orang yang jahat-jahat, orang kafir, kalau dia buat baik, dibalas Allah semua di dunia. Di akhirat tak dapat walaupun setetes, tak dapat. Nah, itulah maksud hadis ini. Apa kata Nabi? Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin. Hadis 477. Seandainya dunia ini sama selevel dengan sayap nyamuk, tak mungkin orang kafir takkan dibalas orang kafir setetes air. Maksudnya dunia ini tidak sampai sesayap nyamuk. Tangkap nyamuk itu kalau bisa pakai supit lagi menangkapnya. Habis itu pakai zoom kamera, ambil sayap nyamuk. Tak sampai setengah, dalam satu hadis lagi nisfa, setengah ini sayap nyamuk 2,5, setengah sayap nyamuk pun tak ada nilai dunia. Kalau dapat dunia jangan sombong. Kenapa? Karena dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau tak dapat jangan sedih. Kenapa? Karena dunia pun tak sampai setengah sayap nyamuk. Boleh untuk buat baju kaos, gambar belakang setengah sayap nyamuk. Dunia
setengah sayap nyamuk. Lebih berat dunia atau setengah sayap nyamuk? Setengah sayap nyamuk lebih berat daripada dunia. Kalau paham kita hakikat ini, maka menengok orang kaya kita tidak minder. Nengok mobil orang mewah, rumahnya besar, kita ciut macam ayam kena minyak lampu. Tapi kalau kita paham, tak sampai setengah sayap nyamuk. Tapi jangan dicakapkan. Datang tamu kemari pakai mobil mewah, tak sampai setengah sayap nyamuk. Dia pun pandai juga bercakap. Aku dapatku lagi setengah sayap nyamuk, kau seperempat sayap pun tak dapat, kata dia. Lau kanatid dunya, seandainya dunia ini ta'dilu indallah, di sisi Allah selevel, sepadan dengan setengah sayap nyamuk, masaqa kafiran minha, Allah tak akan kasih dari dunia ini syarbata ma'in, setetes air pun tak dia dapat. Itulah kenapa orang kafir kalau dia baik enak hidupnya. Yang suka bersedekah-sedekah nyaman hidupnya. Kenapa? Dibalas langsung di dunia. Itu Pak Ustadz, sedekah rajin, berwakaf banyak, kenapa susah hidupnya? Mana bisa orang susah sedekah? Maksudnya anaknya begini, bininya begini, menantunya begini, dia pun sakit-sakitan. Allah menjaga dia dari dunia macam Allah menjaga orang dari air. Orang demam, innallaha yahmi abdahul mu'min anid dunya kama yahmi ahadukumul marid anil ma'. Kamu menjaga orang yang demam tak boleh kena air, begitulah Allah menjaga orang beriman dari dunia. Allah sayang supaya kalau kita demam, na'udzubillah, kalau kita demam kan tak boleh kena air. Kata dokter, jangan mandi ya Pak. Kalau saya mandi dok, mati, kata dia. Tak boleh kena air. Begitulah Allah mengatakan, kau jangan sampai kena dunia ini. Kalau sampai kau kena dunia ini, mati. Bukan badan nih mati, hati itu mati. Mabuk dia dibuat di dunia ini. Tapi hadis-hadis model begini, kalau tak dipahami secara baik, nanti umat Islam meninggalkan kebun sawit, meninggalkan tambang, meninggalkan kedokteran, meninggalkan emas, akhirnya habislah dunia ini diambil orang kafir. Makanya mesti dijelaskan, maksudnya jangan sampai mabuk karena dunia lalu lupa akhirat. Sama-sama pedagang, yang ini berdagang, yang ini berdagang, apa bedanya? Yang ini berdagang mengejar dunia, dapat dunia untuk dunia. Yang ini berdagang untuk akhirat, dapat duit bangun masjid, dapat duit bangun pondok, dapat duit, sama-sama nyari duit. Itu mesti memahami hadis ini. Kalau tak masak pahamnya, umat Islam ini mundur, ekonominya mundur, bisnisnya mundur. Kenapa? Karena dianggap akhirnya umat Islam malas, tidur-tiduran, nyantai. Gara-gara apa? Itulah gara-gara baca Riyadhus Shalihin, gitu. Ini Shalihin pula dikekal salah katanya. Mana salah kitab nih? Kitabnya tak mungkin salah, pemahamannya yang pesong, sungsang. Sahih hadis nih, rawahut Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kata dia hadisun hasan, hadisnya hasan, sahih. Udah hasan sahih pula. Hadis hasan sahih ini
Yang punya istilah ini hanya Imam Tirmizi saja, imam yang lain tak ada. Dua artinya. Hadis ini ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Maka disebut dia dengan hadis hasan sahih. Makna kedua, ada satu periwayat saya menyampaikan hadis ini didengar oleh Pak Samsul. Pak Samsul meriwayatkannya kepada muridnya. Beliau ini disebut dengan periwayat. Ada seorang periwayat yang ulama ikhtilaf tentang si periwayat ini. Yang satu mengatakan hafalan dia 100, bisa disampaikannya 100, sahih. Yang satu mengatakan hafalan dia 100, tapi yang bisa disampaikannya cuma 75, hasan. Ikhtilaf ulama tentang hafalan si periwayat ini, maka disebut hadis itu hasan sahih. Ikhtilaf ulama tentang satu, tentang hadis itu, dua, tentang status periwayatnya. Maka sebetulnya ada dua huruf di situ, hasanun wa sahih. Satu lagi hasanun au sahih. Itu makna istilah hasan sahih. Hafal 100, bisa disampaikannya 100 atau 90, sahih. Hafal 100, yang bisa dihafal, yang bisa disampaikannya 75, hasan. Hafal 100, yang bisa disampaikannya 10, dhaif. Hafal 100, hilang ke 100-100-nya, dan bisa pula dia membuat hadis baru, dibuatnya maudhu', hadis palsu. 4 model: sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Maudhu' artinya membuat-buat hadis. Hilang 100 itu di kepalanya, pas ditanya dibuat-buat. Zaman dulu, zaman periwayatan. Sekarang tak bisa lagi membuat karena udah ada kitab. Cuman orang mau membuat hadis, udah ada kitab. Paling sekarang membuat hoax. Oke, kita lanjutkan. 478. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ala, ketahuilah, innad dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Arti terlaknat, ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Ini dunia ini terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan memang Zianutu terlaknat, apa maksud terlaknat? Pokoknya terlaknat lah. Terlaknat itu artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Makanya iblis itu disebut mal'un, terlaknat, karena dia putus asa. Ablasa yublisu, iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah. Laknatullah alaih, Allah melaknatnya, maksudnya putus asa. Kita tak boleh melaknat orang. Nabi waktu disuruh melaknat, kata Nabi, lam ub'ats la'anan, aku tak diutus untuk melaknat. Dunia ini, kata Nabi, mal'unatun, terlaknat. Terus isinya mal'unun ma fiha, isinya pun semua terlaknat. Rumah terlaknat, mobil terlaknat, gedung terlaknat. Mak, ngeri-ngeri sedap ah.
Kalau gitu ustadz pun terlaknat. Tunggu dulu, belum titik. Kata dia, mafiha, semua yang di dunia ini terlaknat. Nah, terlaknat. Mal'unun, terlaknat semua yang illa yang tak terlaknat 4. 1, zikrullah, mengingat Allah. Itulah yang tak terlaknat. Makanya tadi waktu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith. Keluar dari toilet, ghufranaka. Menengok muka waktu sisiran, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Usalli sunnatal wudu' raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatat tahajjud. Usalli sunnatal hajat. Usalli sunnatal witri. Habis itu astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuk ke dalam masjid, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Usalli sunnatat tahiyatal masjid. Usalli sunnatas subhi rak'ataini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak putus zikir. Itulah alasan kenapa orang tarekat Naqsyabandiyah tak putus zikir. Kenapa? Karena kalau putus zikir berarti Allah, 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 Allah. Walaupun naik motor, Allah, Allah, Allah. Makin kencang gasnya, Allah, 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 Allah. Mati kita sedang naik motor tuh, mati dalam keadaan rahmat Allah. Ini enggak masuk lagu entah apa di dalam lagu. Terlaknat semuanya kecuali zikir. Itu maka ditulis di dinding itu zikir supaya mengingatkan. Setiap menengok itu berzikir, menengok ke atas berzikir, menengok dinding berzikir, menengok berzikir. Oh itu kaji sesat itu Pak Ustaz. Masa kata dia tengok pokok kayu Allah, ditengok ni Allah, Allah di semua tempat. Tak ada ahlu sunnah wal jamaah bilang begitu. Tak ada. Setiap menengok makhluk ingat Allah. Itu maksudnya, bukan makhluk tu Allah. Bukan makhluk tu Allah. Itulah perlunya mengaji sifat 20. Tengok pokok kayu Allah. Menyalah kaji kau ini. Menengok makhluk itu teringat Khalik. Nampak pokok kayu Allah, 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 Allah. Karena selain daripada zikir, mal'un, terlaknat. Ustadz udah sampai ke makam level ini, tak putus juga dia. Pergi saya ke majelis zikir Syekh Saifuddin, cicit dari Syekh Amin Al-Kurdi yang punya kitab Tanwirul Qulub, tanwir pencerahan qulub, hati. Jadi sampai di situ saya tengok orang tak ada pakai tasbih. Kita kan tergantung tasbih, ada tasbih. Ini tak, dalam hati saya tak berzikir orangnya, dalam hati saya tak berzikir. Terus dibilang Syekh Abdul Somad, jadi kami di sini tak pakai tasbih. Oh, tahu dia tak pakai tasbih. Kami berzikirnya pakai napas, kata dia. Kita isi aja napas kita itu Allah. Napas ini kan 2 kali, tarik sekali, hembus sekali. Tarik itu Allah, hembus itu Allah. Tak berbunyi, kata dia. Allah, 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 Allah. Oh, patut orang tak banyak bercakap, dia selalu. Pas kita tanya, baru dia. Karena dia sedang menikmati zikir. Enak berzikir nafas.
mengisikan Allah itu ke dalam nafas, sehingga kalaupun nanti kita menghembuskan nafas terakhir kita Allah, mati husnul khatimah insyaallah, amin. Tak bisa saya Pak Ustaz zikir-zikir nafas itu, tak usah. Siapa yang bilang mewajibkan itu? Saya zikir saya tak pakai nafas, banyak-banyak aja, Allah 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 Allah. Enggak boleh pakai zikir Allah Allah, enggak boleh. Kalau mau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, zikir Allah Allah tak boleh. Oh, jadi tak boleh, tak boleh. Ini dalam Quran ini, alladzina yadhkuruna Allah, ini pokoknya tak boleh. Nah, di situ alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring, tegak, duduk, berbaring, Allah 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 Allah. Ada dalam Quran. Quran tidak bisa berdiri sendiri, mesti ada penjelasan dalam hadis. La taqumus sa'ah, takkan terjadi hari kiamat selama di dunia ini masih ada orang menyebut Allah Allah. Ada dalam hadis. Pokoknya kata guru kami tak boleh, tapi kata guru kami boleh. Guru kalian pelaku bid'ah. Selesai. Sadaqallahul azim. Ada dalam hadis, padahal katanya asal ada dalam Quran, ada dalam sunnah, pakai. Ini ada dalam Quran tapi dalam sunnah menurut pemahaman salaf. Ayahlah, beratlah kalau gitu. Apalagi wa ma walahu, perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang tidak terlaknat. Semua perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Buat sumur bor, perbuatan baik. Buat WC, perbuatan baik. Posyandu, perbuatan baik. Jangan berhenti berbuat baik. Coba hitung hari ini saya akan buat baik apa, coba itu. Kalau tak ada buat baik, terlaknat, ba'idun anir rahmah. Mesti ada buat baik. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Maksudnya, jangan terlalu berbuat baik sampai anak bini tak makan. Itu maksudnya berbuat baik berpada-pada. Buat buruk jangan sekali, maksudnya sekalipun jangan. Itu maksudnya. Anak-anak sekarang tak tahu berbuat buruk jangan sekali. Kok gitu 2 kali ya kata. Tak paham dia bahasa Melayu. Tak dipakai lagi istilah itu. Lagi yang nomor 3, wa aliman, orang yang alim, orang berilmu. Orang berilmu tak terlaknat. Usahakan anak-anak kita berilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi perang. Mesti ada 2-3 orang, ta'ifatun liyatafaqahu, belajar agama supaya alim, berilmu. Kau masuk ITB, kau masuk IPB, kau masuk Fakultas Sains, kau ke Mesir, mesti begitu, alim. Supaya apa? Supaya dia belajar agama, liyunziru qaumahum, balik dia memperingatkan sepupu-sepupunya tadi. Kau yang ITB, jangan kau jual baut-baut bangunan tu. Kau yang IPB,
jangan kau rekayasa tanaman yang bisa membuat penyakit kanker. Yang fakultas hukum, jangan kau menjual hukum dibayar. Mesti ada satu dari anak cucu ini yang aliman. Kata atuk saya, ayah omak saya, cucuku yang ini belajar agama. Maksudnya saya, cucu atuk saya 40 orang, anaknya 10, mak saya nomor 10 terakhir, Hajah Rohana nomor 10. Saya anak pertama. Cucuku ini belajar agama. Itu kebun kelapa 2 hektar, kasihnya kebun untuk sekolah saya. Kalau aku hidup, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, kebun kelapa itu untuk sekolah dia. Begitulah atuk saya berpesan. Jadi saya sekolah agama ini memang wasiat atuk saya ke emak saya, dan saya pun memilih agama. Karena banyak juga orang ini sebetulnya dia tak tertarik ke agama nih, cuman karena nggak lulus PNS, jadi ustadz aja lah. Banyak model begitu. Tak apa-apa sekolahnya, habis itu mendadak jadi ustadz, tiba-tiba dah jadi ustadz. Saya memang dari kecil ini mesti sekolah agama, tak boleh sekolah lain. Aliman, berilmu. Kalau sampai ada di dalam keluarga itu semuanya tak berilmu agama, sesatlah keluarga itu. Nauzubillah. Saya tiga-tiganya tak nampaknya, tak masuk dalam 3 ini Pak Ustaz. Zikir kurang, amal dekat ke Allah kurang, berilmu pun tidak. Jangan sampai yang keempat pun tidak. Apa yang keempat? Wa muta'alliman, belajar. Kalau belum bisa mengajar, belajar. Abdul Somad nih masih belajar. Nanti akan datang Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko. Beliau sudah membacakan Sahih Bukhari hatam, Sahih Muslim hatam, nanti mau membacakan kalau tak Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, yang tanda tangannya ada di depan masjid, Syekh Abdul Mun'im. Jadi kalau dia datang ke sini, ke Nurul Azhar, kami belajar balik. Jangan berhenti belajar. Berhenti belajar jahil, terus belajar muta'allim. Saya ini muta'allim, masih belajar sampai hari ini, masih belajar. Tapi udah selesai Pak Ustadz S3. S3 itu hanya bukti bahwa kita punya ijazah, itu aja. Apa pentingnya ijazah? Ya nggak mungkin masuk kerja ditanya, kau berilmu? Ini ilmuku, mana bisa? Ilmu itu pakai ijazah. Mana bisa kita tunjukkan isi otak kita? Itu maka orang sekolah. Tapi ilmu tidak berhenti. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya ke surga. Jalan, bukan kelas, bukan kelas, jalan. Berjalan saya balik, jalan, nampak saya semut di tepi jalan. Berjumpa semut, berhenti. Berjumpa semut, berhenti. Berjumpa semut, berhenti. Oh, semut tuh tahu dia berhenti. Ini orang tak tahu berhenti. Semut jumpa semut, berhenti. Assalamualaikum, baka bawa angkini semut. Ini orang sekarang tak tahu berhenti. Semut pun tahu berhenti. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan ke surga. Kalau bahasa Minangnya apa?
alam takambang menjadi guru, bukan mesti di kelas. Kapan datang kelas? Zaman Nabi tak ada kelas. Zaman Nabi yang ada halaqah. Halaqah. Situ halaqah hadis, halaqah tafsir, halaqah fikih, halaqah akhlak. Di Masjidil Haram pun gitu dulu. Halaqah, halaqah, halaqah. Halaq artinya lingkaran. Halaqah satu lingkaran. Duduk syekh, nah ini satu lingkaran. Jadi guru itu bisa menengok biji mata murid, ditengok, diperhatikan. Halaqah. Datang orang barat, diputusnya pakai kelas. Kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa? Karena barat menjajah. Dia mau orang ini duduk sebagai karyawan. Makanya kiai-kiai, buya-buya perti, kiai-kiai NU, ulama-ulama al-wasliyah balik dari Makkah buka pesantren. Pesantren tak pakai kelas dulu. Kiai buat masjid, dia baca. Di Jambi ada namanya Darut Tauhid, masjidnya besar, tak pakai kelas, jadi pakai halaqah. Bagus. Kita ini pakai. Kenapa Ustaz pakai kelas sekarang? Ayalah SD pakai halaqah, memencak anak-anak tu, bersilat dia itu. Dua gendangnya kalau tak budak tu gilo, guru 3 kilo dibuat. Mesti pakai kelas. Aslinya belajar ni kepada alam ni, kita berguru kepada alam. Di mana hadis ini? Rawahu Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi? Hadisun hasan. Hadisnya hasan. Berarti ada satu periwayatnya yang hafalannya 75, tak sampai 100. Hadis hasan masalah, hadis hasan no problem, hadis hasan tak masalah. Yang bermasalah itu hadis dhaif. Itu pun kalau untuk dalil hukum, dalil akidah, tak boleh hadis dhaif. Tapi kalau untuk fadail amal, hadis dhaif tak masalah. Utlubil ilma walau bis-Sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, hadis dhaif tak masalah. Dia bukan masalah akidah, bukan pula masalah hukum halal haram. Dan sekarang orang belajar Cina. Bangunan yang paling cepat, konstruktur bangunan Cina, membuat jalan tol itu mereka pakai blok-blok, pasang. Jadi membuat bangunan pencakar langit, pasang. Ini gunung, dipasangnya jembatan. Jadi ditengok orang ada air terjun dari atas di Cina, hebat, rupanya dipasangnya kak pipa, turunkannya air. Mengango wisatawan menengok, pas tengok ada pipa rupanya. Cina sekarang lawan Amerika, dan Cina pro ke Palestina. Makanya blok barat dan blok timur dulu disuruh pergi ke Cina belajar, sekarang tak perlu lagi karena Cina itu dah datang. Hanya kencong lah. 479 wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la tattakhidud dhai'ata, jangan sampai kamu mengambil dhai'ah, kebun. Jangan sampai kamu mengambil kebun, jangan sampai kamu membuat kebun. Tak boleh berkebun.
Kenapa rupanya kalau berkebun? Fatarghabu fid dunya, nanti kamu jatuh cinta sama dunia. Kalau kamu berkebun, kamu jatuh cinta sama dunia. Kebun sawit berapa hektar? 100. Kalau bersih 1 hektar 1 juta, potong meruning, potong pupuk, potong itu, potong ini, bersih total 1 juta, berarti 100 hektar 100 juta. Tengok, fatarghabu fid dunya, apakah membuat cinta pada dunia? Kalau membuat cinta pada dunia, jangan berkebun. Tapi kalau dengan banyak kebun bisa menyantuni anak yatim, fakir, miskin, pondok, tahfiz, bangun masjid, silakan kebun sejauh mata memandang. Jangan sampai orang Riau tinggal di Riau tak mau berkebun. Ini tanah banyak kosong, tapi tanah sengketa. Satu tanah itu bisa 5 pemilik. Kita bersihkan hari ini, besok datang 4 orang, tanah buat. Ngeri tanah-tanah ini sekarang, kepemilikan. Di mana-mana saya tanya kalau jumpa, apa masalah yang banyak di sini Pak? Kepemilikan tanah. Apa masalah banyak di sini Pak? Masalah tanah ulayat, tanah adat, tanah masyarakat, tanah perusahaan. Konflik tanah. Kenapa? Karena orang mau bertanam sawit, bertanam kelapa. Karena itu yang paling menjanjikan sekarang. Kata Nabi, la tattakhidud bai'ata, jangan kalian berkebun. Kalau kalian berkebun, fatarghabu fid dunya, kalian jadi cinta dengan dunia. Artinya apa? Kalau kebun itu membuat lengket ke dunia, tak boleh. Tapi kalau punya kebun dipakai untuk akhirat, boleh. Ini hadis bisa dipakai orang untuk menjajah kita. Belanda pernah memakai hadis ini. Jangan berkebun, kata Belanda, biar kami tanam gotah, biar kami tanam sawit, biar kami tanam apa itu yang untuk cerutu tuh, tembakau. Sidang Indonesia dengan Belanda, diutus untuk datang ke Belanda. Datang dari Indonesia Haji Agus Salim, merokok Haji Agus Salim. Wah, kata orang Belanda itu tidak berperadaban. Di ruang sidang tidak boleh merokok, karena rokok ini hanya boleh di luar. Di ruang sidang merokok tidak berperadaban. Kata Haji Agus Salim, daunnya dari tembakau Delhi, Sumatera Utara, cengkehnya dari Tidore, Ternate. Gara-gara daun tembakau Delhi dan cengkeh inilah orang-orang berperadaban datang menjajah negeri kami yang tak berperadaban. Haji Agus Salim. Hebatnya Allah merahmati Haji Agus Salim. Ditanam mereka tembakau itu, maka di Sumatera Utara pakai rel kereta api dari mulai Labuhan Batu, Rantau Prapat sampai ke Langkat, Medan di tengah. Kenapa? Mengangkat tembakau Delhi, mengangkat karet, mengangkat sawit, dan mengangkat tebu, karena pabrik gula. Didatangkanlah kuli-kuli, itu Belanda mendatangkan itu, maka penuh multi etnis, karena Sumatera ini dulu yang menjadi pusatnya di Medan, Istana Maimun, Masjid Al-Masul itu, maka banyak etnis di situ berdatangan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Orang Islam disuruh udah zikir aja, zikir.
Bisa dipakainya hadis ini. Kami mau berkebun, jangan berkebun. Nanti kalau kalian berkebun, kalian terikat dengan dunia. Berkebun kami aja. Terus kalian zikir aja, zikir. Jadi kalau ada orang sekarang model begini, kau utak Belando. Londo ireng jenenge iki, londo ireng. Belando hitam. Kulitnya hitam, utaknya Belando. Umat Islam mesti menggarap kebun. Kalau orang Islam, orang Riau tidak menggarap kebun, tanahnya akan digarap orang lain. Ditanam sawit, ditanam kelapa, ditanam apa itu yang untuk kertas tuh? Akasia. Keluar tapir dari dalam celah-celah sawit. Saking laparnya tapir itu, tak ada lagi makan. Tak mungkin tapir makan sawit. Keluar ke aspal tapir, padahal tapir makhluk paling takut sama manusia. Keluar dia ke aspal, ditombak pula sama orang, sembelih orang itu tapir, dimasaknya rica-rica. Ya Allah, apalah cocoknya hukuman untuk orang yang menyembelih tapir nih Pak Ustaz? Disambal juga dia cocoknya, dirandangnya cocoknya. Iya, angin hati ya Wadibe. Hadis ini rawahu Tirmizi. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmizi. Wa qala, kata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan. Kita lanjutkan 480. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin Aus. Qala, dia berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, kami sedang duduk, Nabi lewat. Lalu apa kata Nabi? Wa nahnu nu'aliju khussan, kami sedang memaku-maku, mengikat-ngikat khussan. Alah, saung-saung tempat duduk yang kecil lah, pondok-pondok kecil, tiang atap tempat duduk macam tu, saung-saung kecil. Kami sedang membetul-betulkan. Lalu Nabi bertanya, mahala, apa ini? Fakulna, lalu kata Nabi, waha, rusak, rusak tiangnya. Jadi kami betulkanlah. Fanahnu nuslihuhu, kami betulkan. Lalu apa kata Nabi? Ma aral amra illa a'jala min hadha, kematian lebih cepat daripada rusaknya pondok ini. Kenapa kalian betulkan pondok ini? Ini kalau tak kami betulkan, tumbang pondok ini nanti ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kematian lebih cepat datang dari pondok kalian ini. Takut kalian pondok ini rusak, takut kalian pondok ini tumbang. Iya, belum selesai pondok ini kalian siapkan, kematian udah dulu datang. Artinya apa? Tak boleh menggantungkan ke dunia. Oh, kalau gitu kenapa Ustadz buat kelas 4 lantai? Itu lagi kelas 4 lantai supaya anak-anak bisa sekolah SD, SMP, aliyah, sanawiyah, TK. Bukan kita bergantung di situ. Kalau kita bergantung di situ, sampai takut kita mati gara-gara harta ini, takut kita mati gara-gara kebun ini. Macam manalah cara membedakannya ya? Kan enak kali kita bilang di mulut, kau ini sudah tergantung dengan dunia ini. Oh enggak, saya tak menggantungkan hati saya ke harta ini. Ini semua ini milik Allah. Kan enak aja ngomong. Kapan ketahuannya? Waktu harta itu ditarik Allah. Di situ baru ketahuan. Kalau ada orang tegar aja dia, oh berarti tak masuk ke hati. Kemarin kami tengok si anu tu Pak Ustadz, waktu mobilnya itu ditarik orang, tenang aja dia.
Berarti nggak melekat di hatinya? Bukan, karena memang baru bayar DP. Nah, melekat ya. Kalau mau menengok, menguji orang pakai duit, pakai harta. Kalau selamat orang dari duit, lulus fit and proper test. Kadang manusia ini mintanya harta. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami rezeki. Tapi pas minta harta, minta kaya, tapi pergi ke kades ngurus surat miskin. Kan? Pas berdoa, ya Allah berikanlah aku kekayaan. Aku kalau beri kekayaan, aku akan membangun masjid, aku akan membuat sekolah gratis. Tapi pas giliran ke kades, apa? Ngurus surat miskin. Jadi kalau bolehlah malaikat itu kedengaran dia bercakap. Apanya mau kau sebetulnya? Enggak jelas. Hadis ini di mana? Hadis ini adanya rawahu Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi bi isnadil Bukhari wa Muslim. Periwayatnya itu, susunan periwayatnya itu dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan, persis macam susunan periwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Kalau macam ada dalam Bukhari Muslim, sahih. Apa kelebihan Bukhari Muslim? 5. Sanadnya bersambung tak putus. Periwayatnya adil, tak melakukan dosa besar, menghindari dosa kecil. Periwayatnya babit, kuat ingatan, tidak bertentangan riwayat dia dengan periwayat lain, dan tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan riwayatnya itu rusak. 5 itulah mengapa Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu lebih daripada riwayat yang lain. Jadi kalau begitu, hadis ini sahih. Wa qala Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Ikhtilaf ulama, sebagian mengatakan hadis ini hasan, sebagian mengatakan hadis ini sahih. Maka dipakai dua-dua, hadisun hasanun sahih. Terakhir 481, wa an Ka'ab bin Iyad, dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, sahabat Nabi, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi? Inna likulli ummatin fitnah, setiap umat ini ada ujiannya. Fitnah itu artinya ujian. Asal kata fitnah membakar. Fitnah artinya membakar. Saya mencangkol-cangkol di belakang, pas cangkol-cangkol dapat batu bulat. Ini emas apa batu? Emas apa batu? Macam mana cara membedakannya emas atau batu? Bakar, nyalakan api, masukkan, bakar 1 jam, meleleh dia, berarti emas. Bakar 1 hari, makin hitam, berarti batu. Bawa ke dapur, menggiling sambal lado, menggiling sambal belacan. Jadi arti kata fitnah artinya membakar. Maka disebutkan dalam sekarang istilahnya ujian. Fitnah itu artinya ujian, diuji. Inna likulli ummatin fitnatan, setiap umat ini ada ujiannya. Umat Nabi Musa ujiannya ini, umat Nabi Isa ujiannya ini, umat Nabi Harun ujiannya ini, umat Nabi Ibrahim ujiannya ini, umat Nabi Nuh ujiannya ini. Terus ujian umat Nabi Muhammad apa? Wa fitnatu ummati al-mal, fitnah umatku adalah harta. Fitnah
umat Nabi Musa tidak harta. Sihir. Macam mana membedakan mana sihir, mana mukjizat? Fitnah umat Nabi Isa bukan harta. Fitnah umat Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba masalah harta. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus ujian harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk juga lagi di kantor, meeting begitu, begini, begono. Habis zuhur, hayya 'alas shalah. Asar, tak juga putus rapat tadi, begitu, begini, begono. Dah sore maghrib, hayya 'alal falah. Merah udah, macet pula di jalan. Zuhur melayang, asar melayang, maghrib melayang, sampai ke rumah minum air putih, tubak. Mandi tidak, makan tidak. Apa yang mau dicari? Dunia tak dapat. Begitulah tiap hari. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, lambung rusak. Masuk-masuk angin, sikit-sikit pergi ke Melaka. Sampai di Melaka, kata dokter, mah akut. Gara-gara tak makan. Karena terlalu sibuk mencari makan. Saking sibuk cari makan sampai tak makan. Dia ambil duit yang dicari tadi hanya untuk menyerahkan ke dokter. Kan gilo kerja itu. Gilo. Subuh, belum azan subuh udah berangkat, takut macet. Jam 4 berangkat, takut macet. Kata ayam, aku pun belum bangun, kata ayam. Mak, orangnya belum jaga, dia udah berangkat, kata ayam. Subuh tak sarapan, masuk kantor langsung, minum air putih, makan risol segigit, letakkan. Banyak pula jatah semut lagi. Apa yang mau dicari hidup ni? Orang zaman dulu, zaman atuk-atuk kita dulu, sembahyang subuh, habis sembahyang subuh sempat berzikir-zikir, bersilaturahim, berjumpa, balik ke rumah, sarapan, baru pergi ke sawah, menakik gotah, potong karet atau menanam padi. Pas giliran zuhur bawa sarung dia, sembahyang dia, anaknya bini datang sempat makan bersama. Kaya bini awak makan sama laki orang. Apa dicari? Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Dunia. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya Pak Ustaz, haditsun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Itu hadis kita subuh ini. Rabu depan sampai umur kita lanjutkan 482.